Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa STI Istiqom dan Universitas Istiqom. Selamat bertemu dalam perkuliahan online untuk mata kuliah teori organisasi. Sebelum kami memulai, perlu kami sapa dulu rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kita pada kesempatan ini mata kuliah teori organisasi mengambil materi pokok pembahasan tentang birokrasi dan kekuasaan. Sebelum kita membahas tentang birokrasi dan kekuasaan yang lebih dalam, perlu kami sampaikan tentang tujuan pembelajaran untuk materi birokrasi dan kekuasaan. Diharapkan setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu mengerti dan dapat mendefinisikan tentang birokrasi. Apa itu birokrasi? Yang kedua, menjelaskan keuntungan dan kelemahan birokrasi. Yang ketiga, memahami pentingnya birokrasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengerti mengapa kekuasaan ada dalam birokrasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan mengapa birokrasi dan kekuasaan saling mempengaruhi. Dalam kita membicarakan tentang birokrasi dan kekuasaan, birokrasi selalu ada di sekeliling kehidupan kita. Entah kita itu di lingkungan keluarga masyarakat, entah itu kita di lingkungan pekerjaan, entah kita itu di lingkungan kampus. Birokrasi itu selalu ada. Pandangan negatif terhadap birokrasi ketika kita ingin mencari sesuatu, misalnya, atau mendapatkan pelayanan tentang sesuatu, misalnya, asumsi kita adalah birokrasi jelek. Birokrasi yang bertele-tele. Birokrasi yang rumit dan segala macam. Sementara dalam organisasi tidak bisa dilepaskan dengan birokrasi. Birokrasi dan kekuasaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam satu organisasi. Karena birokrasi berasumsi dengan pembagian tugas, dengan pembagian wewenang, dengan pembagian tanggung jawab. Nah, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab itulah akan memunculkan yang namanya kekuasaan. Kekuasaan dalam melaksanakan tugas, kekuasaan dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya. Birokrasi dan kekuasaan ini suatu rangkaian, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Adanya kekuasaan karena birokrasi, dan adanya birokrasi akan menimbulkan kekuasaan dalam arti yang luas. Birokrasi menumbuhkan kekuasaan dalam organisasi formal maupun non formal.
Sebetulnya birokrasi itu apa? Dan bagaimana manfaat birokrasi itu? Kita mencontohkan ketika kita mau mengurus surat atau kartu tanda penduduk misalnya, di mana birokrasi harus dimulai dari pengantar RT, diketahui RW, desa dan kelurahan, kecamatan, sampai di Dukcapil. Tahapan-tahapan ini kebanyakan orang menilai itulah birokrasi. Sehingga ketika terjadi hambatan dalam mengelola atau mendapatkan pelayanan, orang terus berpikiran birokrasi yang jelek, birokrasi yang bertele-tele. Pada sisi yang lain, birokrasi tidak bisa dilepaskan dalam organisasi. Birokrasi diperlukan organisasi untuk memperlancar tugas. Tugas organisasi akan menjadi lancar ketika ada birokrasi, karena ada pembagian tugas, pembagian tanggung jawab, dan pembagian wewenang. Tetapi harus dipahami, disadari bahwa birokrasi akan menimbulkan kekuasaan. Persoalan sekarang adalah bagaimana birokrasi dan kekuasaan itu harus dibangun dengan selaras, dengan sinergis, agar tujuan dan sasaran dapat tercapai. Ini sebetulnya inti dari kita mempelajari tentang birokrasi dan kekuasaan. Pengertian birokrasi. Ada banyak para ahli yang memaknai birokrasi dari berbagai macam sudut pandang. Kami mencoba menawarkan pengertian birokrasi dari Max Weber, di mana Max Weber menerjemahkan birokrasi sebagai suatu nilai yang menjadi prinsip dalam berorganisasi. Prinsip nilai yang pertama menurut Weber adalah birokrasi adalah adanya suatu pembagian kerja. Kalau kita terapkan dalam lingkungan kita, pas. Birokrasi harus ada pembagian kerja. Yang kedua, birokrasi adanya suatu hierarki kekuasaan. Tadi saya contohkan, kita mengurus KTP, tanda penduduk, di Dukcapil, tapi tahapannya mulai dari pengantar Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa atau Kepala Kelurahan, kecamatan, baru sampai ke Dukcapil. Jadi hierarki ada. Birokrasi yang selanjutnya adalah ada formalitas jelas. Pembagian kerja, pembagian tugas itu harus formal, jelas, legal. Ini birokrasi. Yang keempat, bahwa birokrasi ya bersifat non pribadi atau profesional. Yang kelima, ada fairness, fair dalam pengambilan keputusan. Dalam memberikan pelayanan harus fair. Jangan yang teman dekat didahulukan, saudara dekat didahulukan, yang lain belakangan misalnya. Birokrasi ada jenjang karir yang jelas. Karena tadi formalisasi dan hierarki kekuasaan. Jenjang karir harus yang jelas. Kemudian prinsip yang ke-7 menurut Weber adalah prinsip tentang adanya pemisahan antara kepentingan pribadi dan organisasi. Harus dipisah antara kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi.
Itu pengertian birokrasi menurut Weber. Nah, dari pengertian birokrasi tadi, kita bisa melihat manfaat organisasi bagi manfaat birokrasi bagi organisasi. Apa manfaat birokrasi bagi organisasi? Organisasi adalah kumpulan beberapa orang anggota untuk mencapai tujuan, untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Sehingga birokrasi karena dimaknai menurut Weber tadi ada beberapa, salah satunya adalah pembagian kerja dan formalisasi. Manfaat birokrasi bagi organisasi adalah yang pertama, adanya pembagian kerja yang jelas. Manfaatnya yang kedua, ada tugas tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Yang ketiga, rentang kendali terukur. Bidang-bidangnya sesuai dengan kemampuan yang ada. Tidak terlalu sempit, tapi juga tidak terlalu luas atau panjang. Birokrasi mempunyai manfaat profesional karena bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bekerja sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan. Selain itu, manfaat birokrasi ada kompetisi dan etos kerja yang sehat. Bidang yang satu dengan bidang yang lain berkomunikasi, berkoordinasi untuk melakukan etos kerja yang sehat. Ini saya gabungkan dengan manfaat yang keenam. Dalam rangka membangun etos kerja yang sehat. Dalam rangka berkompetisi yang sehat. Sehingga harus ada komunikasi dan koordinasi yang baik. Yang terakhir, manfaatnya adalah birokrasi apabila baik sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tuntutan organisasi, sehingga birokrasi itu efektif akan mempermudah organisasi dalam pencapaian tujuan. Tapi kalau birokrasi itu tidak efektif, akan menghambat organisasi. Pekerjaan tidak selesai karena over birokrasi. Adanya birokrasi dalam definisi menurut ahli tadi, Weber, akan menimbulkan kekuasaan. Biasanya kekuasaan, apalagi seorang pimpinan puncak tertinggi, dalam suatu organisasi akan menjadi cerminan justifikasi terhadap keberhasilan organisasi. Studi tentang kekuasaan mempunyai kesimpulan bahwa kekuasaan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan organisasi. Dengan demikian, ketika birokrasi dipahami menjadi pembagian tugas, pembagian kerja, pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, disitulah timbul yang namanya kekuasaan. Birokrasi dan kekuasaan kadang menjadi tumpang tindih di masyarakat. Kalau ada stigma atau ada kekecewaan, stigma negatif terhadap kekuasaan itu, kekuasaan cenderung menindas. Misalnya, birokrasi cenderung berbelit-belit atau mempersulit. Dua pemahaman negatif tentang birokrasi dan kekuasaan ini harus dipahami menjadi sisi negatif dari birokrasi, karena birokrasi mempunyai efek yang positif maupun efek yang negatif. Nanti akan kita bahas lebih jauh.
Kita bicara tentang kekuasaan dalam satu organisasi, kita melihat sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi. Sumber kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan yang legitimate, kekuasaan legitimasi. Seorang RT meskipun di tingkat lingkungannya punya legitimasi kekuasaan untuk memberikan pengantar. Seorang kepala desa mempunyai legitimasi kekuasaan sebagai kepala di tingkat desa untuk memberikan pengantar dalam mencari kartu tanda penduduk. Kekuasaan ini disebut dengan kekuasaan yang legitimat. Sumber kekuasaan dari legitimasi. Terlepas dari tidak suka dengan Pak RT, terlepas tidak cocok dengan Pak Kepala Desa atau Pak Kepala Kelurahan, tapi mereka punya kekuasaan yang legitimate. Sumber kekuasaan yang legitimate. Sumber kekuasaan yang kedua adalah sumber kekuasaan struktural. Dalam suatu organisasi pemerintahan gitu misalnya, kantor dinas misalnya, ada pimpinan kepala dinas, ada kepala badan, atau kepala bidang, atau kepala bagian, atau kepala seksi. Nah, kekuasaan yang timbul dari kepala-kepala tadi adalah kekuasaan karena struktur dalam organisasi menimbulkan kekuasaan, yaitu kekuasaan yang ditimbulkan yang bersumber dari kekuasaan struktural. Sumber kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan yang situasional, di mana kekuasaan itu berdasarkan situasi yang ada. Misalnya ada kegiatan bakti sosial, kantor atau pemerintahan tertentu membuat bakti sosial. Di situ dibentuklah kepanitiaan atau kepengurusan. Yang menjadi ketua ini, yang menjadi sekretaris ini, yang menjadi bendahara ini. Nah, kekuasaan ini ketika bakti sosial ini berjalan. Hingga ketika bakti sosial berakhir, ya sudah, kekuasaannya selesai. Kekuasaan berdasarkan situasional. Ada lagi contoh kekuasaan berdasarkan situasional, misalnya suatu perusahaan. Perusahaannya bergerak di bidang kontraktor. Ada pekerjaan yang kontrak pekerja yang jauh, misalnya di Papua sana. Karena kontrak pekerjaan di sana kalau dihandle dari Solo terlalu jauh, di sana membuat organisasi pengurusan struktur dengan kekuasaan yang ada, tetapi hanya pada situasi pengerjaan proyek di sana. Ketika sudah selesai, ya kembali kepada struktur organisasi yang semula. Dengan sendirinya struktur organisasi di proyek di Papua sudah selesai karena berdasarkan situasi saja. Melihat sumber-sumber kekuasaan, ada dari legitimasi, ada dari struktural, ada dari situasional, sehingga kita dapat melihat, kita dapat menganalisis bahwa kekuasaan ditimbulkan karena ada pembagian tugas. Bahwa kekuasaan ditimbulkan karena ada birokrasi. Sehingga birokrasi dan kekuasaan saling berkaitan. Birokrasi versus kekuasaan. Melanjutkan sedikit bahwa birokrasi dan kekuasaan itu tetap dibutuhkan dalam satu organisasi, tetapi terkadang birokrasi dan kekuasaan itu menjadi kambing hitam ketika pelayanan terhambat, ketika
birokrasi dianggap tidak profesional. Kemudian yang disalahkan adalah kekuasaan. Padahal seharusnya kekuasaan dan birokrasi itu bisa seimbang, bisa seiring. Adanya birokrasi timbul kekuasaan, adanya kekuasaan karena ada birokrasi, semuanya bekerja sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kalau perusahaan atau organisasi memandang birokrasi dan kekuasaan itu sama pentingnya, sama berperan dalam menciptakan tujuan yang dicapai, sehingga organisasi itu memerankan birokrasi, membangun birokrasi juga birokrasi yang profesional. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa birokrasi bagi organisasi itu tidak bisa terlepas. Birokrasi itu mesti ada. Hanya asumsi kita, asumsi masyarakat kalau bicara birokrasi itu asumsinya adalah organisasi formal pemerintahan. Padahal sebenarnya tidak itu. Kenapa? Inti dari birokrasi adalah pembagian kerja, pembagian tugas, dan pembagian wewenang dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, sehingga ada muncul yang namanya kekuasaan. Birokrasi dan kekuasaan harus saling seiring. Jangan birokrasi menimbulkan efek negatif bagi kekuasaan, begitu juga kekuasaan menjadikan birokrasi tidak bisa jalan karena dengan pengaruh kekuasaan yang dimiliki. Agar organisasi bisa efektif, agar organisasi bisa berjalan dengan baik, bagaimana kekuasaan dan birokrasi ini bisa bersinergi. Dua hal yang bisa dikelola, dua hal yang bisa disinergikan dalam membangun cita-cita organisasi. Sebagai evaluasi, jangan lupa untuk dipahami, untuk dikerjakan, didiskusikan agar menambah pemahaman tentang bahasan kita tentang birokrasi dan kekuasaan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.